Shalom. Renungan kita saat ini diberi judul Bangkit dan Lawanlah Antikris. Landasan perenungan kita diambil dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara-saudara, jika kita membaca keseluruhan kitab Wahyu pasal 13 ayat 1-10, kita akan banyak menemukan lambang atau simbol yang digunakan. Salah satunya adalah binatang-binatang yang bertanduk banyak. Jika kita melihat latar belakang pasal sebelumnya, binatang ini pun merupakan penjelmaan dari iblis. 7 kepala dan 10 tanduk binatang itu sama dengan gambaran tentang iblis dalam Wahyu 12 ayatnya yang ketiga. Dan ini tidak mengherankan, karena naga atau iblis itu memberikan kepada binatang sebuah kekuatan, tahta dan kekuasaannya yang besar. Saudaraku, binatang itu menggambarkan kekuatan iblis di bumi. Ia membuat kisahnya mirip dengan kisah Tuhan Yesus, di mana ia mengalami luka yang mematikan, kemudian disembuhkan. Kematian dan kebangkitan yang palsu. Dan karena peristiwa itu, seperti yang dituliskan di ayat 4, ia disembah di bumi, karena manusia merasa tidak ada lagi yang dapat mengalahkan dia. Saudara-saudara, dari nats perenungan kita saat ini, sesungguhnya pasal 13 ayat 1-10 sedang menuliskan tentang si Antikris yang muncul ke muka bumi ini. Antikris muncul dengan kekuatan yang menjerat manusia, sehingga manusia menaruh kepercayaannya dan berbalik menyembahnya. Iblis tidak senang dengan kemenangan Tuhan Yesus dan terus berusaha merebut kekuasaan dari Tuhan Yesus. Namun kabar baiknya, setiap kali iblis merancang perlawanan terhadap Kristus dan umatnya, ia tetap mengalami kekalahan yang tidak terhindarkan. Saudaraku, ingatlah, perlawanan dan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, jangan sampai kita lengah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita, supaya kita dapat membedakan Kristus Tuhan dan anti-Kristus. Saudara-saudara, milikilah iman yang teguh di dalam kasih Tuhan Yesus. Kenalilah Dia dengan benar lewat hubungan intim kita dalam doa dan penyembahan kepadanya, supaya kita tidak tertipu dengan muslihat iblis dan menjadi antikris yang bangkit melawan Kristus. Ingat, kita adalah duta-duta kerajaan Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan dan rencana iblis. Karena itu, bangkit dan lawanlah antikris. Terpujilah Kristus.